Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Otto Iskandar Dinata Banten semester 4 dan 6 Prodi PIAUD akan mempresentasikan makalah teori perkembangan kognitif dengan materi perkembangan kognitif sosial Vygotsky dengan dosen pengampu Dia Safira MPD yang terdiri dari Siti Nur Hasanah, Eka Pratiwi, Faradila Dewantari, dan saya sendiri Sukainah bertindak sebagai moderator. Makan sop iga sambelnya terasi. Kami kelompok 3 mohon izin untuk berpresentasi. Sebagai seorang guru, lebih khususnya guru PAUD, dengan keseharian tugasnya di sekolah senantiasa berhadapan dengan peserta didik, mengalami proses perkembangan ke arah perkembangan yang optimal. Guru dalam menjalankan tugasnya berupaya untuk membantu peserta didik baik melalui pendidikan pengajaran, latihan, bimbingan secara optimal yang mengarah kepada tujuan pendidikan yang diharapkan. Salah satu aspek yang mendukung keberhasilan belajar dan mengajar adalah guru memiliki keterampilan dalam memahami peserta didik. Disinilah pentingnya mengapa guru mesti mempelajari perkembangan anak. Semakin banyak guru mempelajari tentang perkembangan anak, semakin banyak pemahaman guru tentang cara yang tepat dalam menentukan strategi pembelajaran bagi peserta didik. Pendidik harus sesuai dengan perkembangan peserta didik. Artinya, mendidik, mengajar, melatih, ataupun membimbing peserta didik harus dilakukan secara proporsional, yaitu sesuai dengan tahapan-tahapan perkembangan peserta didik, pertumbuhan peserta didik, dan kematangan peserta didik, dengan tidak memberikan pendidikan yang terlalu sulit dan terlalu menegangkan, serta terlalu mudah menjemukan. Untuk itu, kami akan mempresentasikan makalah teori perkembangan Vygotsky yang akan dipresentasikan oleh teman kami Eka Pratiwi. Kepada saudari Eka Pratiwi dipersilahkan. Teori perkembangan kognitif menurut Vygotsky dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, zona of proximal development merupakan serangkaian tugas yang sulit disukai oleh seorang anak secara sendirian. Namun, kesulitan tersebut dapat diatasi dengan bantuan dari orang dewasa atau teman sebaya yang lebih mampu membantunya. ZPD sendiri terbagi 2. Yang pertama, tingkat perkembangan aktual, yakni berupa pemecahan masalah secara mandiri. Kedua, tingkat perkembangan potensial, yakni berupa pemecahan masalah secara di bawah bimbingan orang dewasa atau teman sebaya yang lebih ahli. Yang kedua, scaffolding. Konsep yang berkaitan dengan Zone of Proximal Development atau ZPD adalah scaffolding. Scaffolding merupakan sebuah teknik untuk mengubah level dukungan selama sesi pengajaran dengan orang yang lebih ahli. Sebagai contoh, guru atau teman sebaya yang lebih mampu. Scaffolding juga disebut dengan pemberian sejumlah bantuan kepada seorang manusia atau anak selama tahap awal pembelajaran. Yang ketiga, bahasa dan pikiran. Menurut Vygotsky, manusia menerapkan bahasa untuk merencanakan, membimbing, dan memonitor perilaku mereka. Bahasa digunakan manusia tidak hanya untuk komunikasi sosial,
tetapi juga untuk membantu menyelesaikan tugas-tugas. Seorang anak yang berjalan bersama teman-temannya melewati sebuah jembatan. Secara tidak langsung, anak akan bicara pada diri sendiri dengan keras. Ayo kita menyeberangi sungai. Awas, hati-hati ada buaya, atau buaya itu akan menerkam. Berbicara dengan diri sendiri akan meningkatkan semasa prasekolah dan akan hilang selama masa pertengahan anak-anak. Hal ini disebabkan oleh anak yang menjadi lebih mampu mengurus dan menguasai tindakan mereka. Keadaan tersebut disebut dengan pembicaraan batin atau inner speech. Inner speech dapat dipahami sebagai anak yang menggunakan kemampuan berbicara sendiri, tidak hanya untuk diterapkan dalam berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang di sekitar saja, tetapi juga untuk merencanakan dan mengendalikan perilakunya. Kondisi tersebut disebut dengan percakapan batin atau inner speech. Inner speech sendiri akan terbawa sampai manusia dewasa. Fungsinya sebagai kontrol pikiran, ingatan, memori, dan tindakan dalam berencana. Demikianlah presentasi saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman kita, Siti Nur Hasanah, dengan prinsip dasar Vygotsky tentang perkembangan kognitif. Prinsip dasar teori Vygotsky tentang perkembangan kognitif. Vygotsky adalah psikologis dari Rusia. Teori perkembangannya disebut teori revolusi sosial kultural. Menurut Vygotsky, perkembangan kognitif anak dipengaruhi oleh interaksi sosial dan lingkungan. Vygotsky percaya bahwa anak-anak membangun pengetahuan dan kemampuan kognitif melalui interaksi dengan orang lain, seperti guru, teman sebaya, dan lingkungan sekitarnya. Ia juga menekankan pentingnya bimbingan dari orang lain dalam proses belajarnya, yang disebut dengan scaffolding atau zona perkembangan proksimal atau ZPD. Dalam ZPD, anak-anak bekerja dalam jangka antara kemampuan aktual dan potensi dengan bantuan orang lain dalam kompetensi untuk mencapai perkembangan yang optimal. Prinsip dasar Vygotsky juga anak membangun berbagai pengetahuan, perkembangan kognitif tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial tersebut. Tingkat konteks sosial terbagi menjadi 3. Yang pertama, tingkat interaksi perantara di mana anak melakukan interaksi pada saat tertentu. Yang kedua, tingkat struktural yang mencakup instruksi sosial seperti keluarga dan lingkungan sekolah. Yang ketiga, tingkat sosial dan budaya secara umum mencakup masyarakat seperti sistem numerik dan penggunaan teknologi. Tingkat konteks sosial terbagi menjadi 3. Yang pertama, tingkat interaksi perantara di mana anak melakukan interaksi pada saat tertentu. Teknologi. Pendekatan konstruktivisme artinya perkembangan kognitif seseorang di samping ditentukan oleh individu sendiri secara aktif oleh lingkungan sosial yang aktif pula. Sekianlah presentasi yang saya bawakan. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian, terima kasih. Teknologi. Pendekatan konstruktivisme artinya perkembangan kognitif seseorang di samping ditentukan oleh individu sendiri secara aktif oleh lingkungan sosial yang aktif pula. Sekianlah presentasi yang saya bawakan. Saya kembalikan kepada. Selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama-sama pemaparan materi tentang tujuan pembelajaran dan model Vygotsky yang akan dipresentasikan oleh teman kita Faradila Dewantari. Tujuan pembelajaran dari model Vygotsky. Teori Vygotsky dalam proses pembelajaran yang menekankan adanya interaksi sosial dapat berupa pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran yang dikembangkan oleh Vygotsky. Yang pertama ada Zone of Proximal Development atau yang biasa disebut ZPD.
Konsep ini mengacu pada jarak antara apa yang dapat dipelajari oleh seorang individu secara mandiri dan apa yang dapat dipelajari dengan bantuan seseorang yang lebih berpengalaman. Vygotsky percaya bahwa pembelajaran paling efektif terjadi ketika seseorang berada dalam ZPD-nya. Yang kedua, scaffolding atau penyusunan pembelajaran. Model ini merujuk pada proses di mana instruktur atau individu yang lebih berpengalaman memberikan bantuan secara bertahap kepada pelajar untuk memungkinkan mereka memahami konsep atau tugas yang lebih kompleks. Ketiga, social interaction atau interaksi sosial. Vygotsky menekankan pentingnya interaksi sosial dalam pembelajaran. Menurutnya, melalui interaksi dengan orang lain, seseorang dapat memperoleh pengetahuan baru dan mengembangkan pemahaman yang lebih baik. 4. Cultural tools atau alat budaya. Vygotsky berpendapat bahwa penggunaan alat budaya seperti bahasa, simbol, dan teknologi memainkan peran penting dalam pembelajaran dan perkembangan kognitif seseorang. Kelima, private speech atau pembicaraan pribadi. Vygotsky menyatakan bahwa anak-anak sering berbicara dengan diri mereka sendiri saat menyelesaikan tugas atau memecahkan masalah. Dia menyebutnya sebagai pembicaraan pribadi dan percaya bahwa hal ini merupakan bagian penting dari proses internalisasi pengetahuan. Model-model ini membentuk dasar bagi teori Vygotsky tentang pembelajaran dan perkembangan kognitif yang memperkuat peran interaksi sosial, konteks budaya, dan ZPD dalam proses pembelajaran. Terima kasih rekan saya Faradila Dewantari. Selanjutnya yaitu implikasi teori belajar sosial Vygotsky yang akan dipresentasikan oleh saya sendiri, Sukaina. Ada beberapa teori Vygotsky yang diimplementasikan dalam pelajaran. 5 poin yang diterapkan Vygotsky dalam kegiatan pembelajaran di kelas antara lain yaitu 1. Nilai CPD anak, bukan intelijensi quotient atau IQ. CPD sendiri merupakan pengukur potensi belajar yang menekankan bahwa pelajaran bersifat interpersonal atau melakukan komunikasi yang melibatkan 2 orang atau lebih. Adapun tahapan-tahapan zona proximal development yaitu 1. Tindakan anak masih dipengaruhi atau dibantu orang lain. Selanjutnya yang kedua yaitu tindakan anak didasarkan atas inisiatif sendiri. Dan yang ketiga yaitu tindakan anak berkembang secara spontan dan terinternalisasi. Selanjutnya yang keempat yaitu tindakan spontan yang terus dilakukan berulang-ulang sehingga anak siap berpikir secara abstrak. Selanjutnya yaitu gunakan zona perkembangan proksimal anak dalam pembelajaran. Dalam hal ini mengajar harus dimulai dengan batas zona yang ditentukan di mana murid mampu untuk mencapai tujuan keinginannya ataupun tujuan pembelajarannya dengan kerjasama dengan teman sebaya ataupun gurunya dengan lebih intens. Yang ketiga yaitu gunakan teman sebaya yang lebih terampil sebagai guru dan manfaatkan bantuan orang lain atau teman sebaya sebagai petunjuk yang lebih ahli dan berkompeten. Selanjutnya yang keempat yaitu pantau dan bantu anak-anak menggunakan private speech, memantau perubahan perkembangan dari berinteraksi dengan diri sendiri pada masa awal sekolah dasar atau sekolah pendidikan anak usia dini. Yang kelima yaitu tempatkan pengajaran dalam konteks yang berarti. Para guru melakukan pembelajaran dengan menyampaikan materi yang memberikan kesempatan kepada murid untuk mengalami pembelajaran dalam dunia nyata atau fakta yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah presentasi saya, implikasi pembelajaran teori kognitif. Dari pemaparan materi-materi tersebut, dapat kita simpulkan bahwa
Teori belajar sosial Vygotsky menawarkan perspektif yang berharga tentang proses belajar manusia. Dengan memahami konsep CPD, scaffolding, belajar bermediasi, serta pengaruh budaya, guru dapat merancang pembelajaran yang efektif dan mendorong perkembangan kognitif optimal bagi seluruh siswa. Di antaranya, 1. Pembelajaran kolaboratif, di mana guru dapat memfasilitasi pembelajaran kolaboratif di mana siswa saling membantu dan belajar dari satu sama lain. Hal ini menciptakan CPD yang memungkinkan siswa untuk berkembang secara optimal. Yang kedua yaitu penerapan scaffolding. Guru dapat memberikan dukungan, arahan yang sesuai dengan kemampuan individu, membantunya membantu zona proximal development dan menguasai konsep baru. Yang ketiga, penggunaan alat bantu, di mana guru dapat memanfaatkan berbagai alat bantu seperti media pembelajaran, teknologi informasi, diskusi kelompok, dan untuk membantu siswa memahami konsep yang kompleks. Selanjutnya yang terakhir yaitu yang keempat, penghargaan terhadap keberagaman budaya. Di sini guru harus menyadari dan menghargai keragaman budaya yang ada di kelas. Hal ini dapat dilakukan dengan mengintegrasikan budaya siswa dalam pembelajaran dan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Demikianlah presentasi kami kelompok 3. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangannya. Semoga makalah ini memberikan manfaat bagi kita semua. Dalam hal ini juga dapat menambah wawasan bagi kita yang ditinjau dari beberapa aspek. Kami menyadari dalam penulisan makalah ini masih banyak kekurangan. Kritik dan saran tentunya sangat kami harapkan demi perbaikan. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.